Shalom semua warga kerajaan. Masih dalam tema Pursue Holiness. Tetapi firman Allah menjelaskan holiness saja gak cukup. Harus disertai dengan contentment, dengan rasa puas. Karena cerdas rohani tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Nah, saya mau sampaikan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, but you, O man of God, manusia Allah. Orang yang error itu adalah manusia duniawi. Tetapi kita diingatkan siapa diri kita. Sebutkan dirimu, aku berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Jauhilah semuanya, jauhi itu larikan dirimu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, Timothy, you are God's man. So run away from all these errors. Instead, chase after true holiness. Godliness itu true holiness. Justice, keadilan. Faithfulness, kesetiaan. Ini semua adalah buah. Love, hope. Dan juga tender humility. Termasuk meekness. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bertanding. Bertanding di sini kalau di dalam Alkitab bukan tinju tetapi bergulat, jarak dekat. Rebutlah pertandingan iman yang benar, the good fight of faith. Rebutlah hidup yang kekal. Disuruh mengejar dan disuruh merebut. Semua warga negara kerajaan, kita tahu semua yang kita pegang akan hilang. Semua yang kita bisa lihat akan melayang. Tetapi Tuhan berkata, cari yang kekal. Dalam surat Kolose dikatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, dan depositnya adalah Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus adalah roh kekudusan, dan itu memungkinkan kita sebagai man and woman of God bisa melarikan diri daripada segala godaan, daripada segala keinginan duniawi, dan mengejar the true holiness. Saya sampaikan pesan ini, ingat ya, holiness dan contentment. Sebab firman Allah mengatakan dari ayat 1 sampai dengan 10 kita lihat bagaimana ada godaan tentang ingin kaya. Kita ini sudah kaya, kenapa ingin kaya? Ya, seluruh bumi ini adalah miliknya Tuhan. Soalnya mungkin pernah dengar, saya pernah terbang di atas Kalimantan dan orang di samping saya berkata itu miliknya pejabat keluarga presiden. Dan saya bilang pada dia, sorry ya, semua itu punya papa saya. Dia kaget, dia lihat saya. Apa pak? Semua itu punya papa saya. Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Dia bertobat sebelum saya mendarat di Tarakan. Karena itu semua hamba Tuhan tahu, kita sudah memiliki semuanya. Karena dalam Lukas 15 dikatakan oleh Bapa itu, apa yang aku punya, my son, putraku, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi tidak usah mengejar yang lain-lain. Kejarlah godliness. Because godliness with contentment is great gain. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Godliness adalah buah daripada holiness. Kiranya kita mendengar firman Tuhan ini, practice holiness and contentment. God bless you. Amin. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Beri pengertian dan pemahaman kepada kami, supaya setiap benih dari firman-Mu, kami boleh belajar sesuatu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami, untuk kami boleh bersama-sama menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mau belajar sesuatu untuk supaya saya berikan topiknya terhilang saat yang hilang ditemukan. Ya, terhilang saat yang hilang ditemukan. Maksudnya apa itu Pak? Jangan kemana-mana ya. Jadi tunggu sampai selesai supaya kita tahu apa maksudnya orang ini bisa terhilang saat yang hilang ditemukan. Kita akan baca dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Kita baca perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 1.
ayat 11. Berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Terus setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu dari peristiwa ini sehingga nanti ada yang kita bisa pelajari, sehingga dalam kehidupan ini ada perubahan-perubahan terus yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu gunanya kita terus beribadah, seperti firman Tuhan katakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, supaya setiap kali kita ibadah, kita mendapatkan sesuatu, entahkah lewat pujian yang kita berikan, lewat penyembahan kita, lewat firman yang kita dengar, lewat persekutuan kita dengan bersama-sama, itu akan membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik untuk kehidupan kita. Nah, dalam peristiwa ini ada 3 tokoh yang ada. Yang pertama anak bungsu, yang kedua bapaknya, dan yang ketiga anak sulung. Kita coba baca satu-satu, belajar satu-satu. Yang pertama tentang anak bungsu. Anak bungsu dikatakan satu orang bapak yang punya 2 anak, 1 sulung dan 1 bungsu. Nah, waktu itu anak bungsu meminta harta warisannya. Dalam tradisi Yahudi, bahwa sepertiga dari anak sulung itu mendapat 2 bagian. Jadi kalau anaknya 2,
maka kan dari 2 ini kan jadi ada 1 bagian hak kesulungan. Jadi harus dibagi 3, kemudian 2/3 dapat dari anak sulung, 1/3 dapat anak bungsu. Bapak ini kaya karena dia punya hamba, dia punya ternak, ya, dia punya ladang, berarti ini kaya. Dan anak ini minta 1/3 dan bapaknya memberikan. Kenapa saya sebut anak bungsu ini bodoh dan tidak bijaksana? Karena dia minta warisan sementara bapaknya masih hidup. Ya, jadi ini pengalamannya orang tua. Ya, orang tua jangan pernah kasih warisan selagi engkau hidup. Karena begitu anakmu dapat warisan, belum tentu dia akan ingat kita. Oh, kenyataannya membuktikan. Mungkin ada yang tidak, tapi banyak yang begitu. Setelah hartanya habis, orang tuanya susah hidupnya. Ya, nah, dan memang harusnya begitu ya. Anak bungsu ini dia bodoh, dia tidak bijaksana, karena dia tahu bapaknya masih hidup, tapi dia sudah minta warisan. Nah, nanti kita lihat tentang hebatnya bapak ini. Dan bapaknya itu memberikan warisan, 1/3 ambil. Dan dikatakan dia menghabiskan harta itu dalam waktu singkat, pendek. Memang kalau uang dapatnya, apa orang bilang, easy come, easy go, ya, gampang dapat, gampang juga pergi. Orang dapat lotre 1 miliar, terus kemudian tiba-tiba kayak orang kaya baru gitu ya, dan kemudian habisnya cepat juga, ya. Proyek jalan tol, ya kan, pernah beberapa waktu yang lalu ya, tiba-tiba ada proyek jalan tol, sekarang tidak ganti rugi, ganti untung, ya kan. Wah, tiba-tiba dapat uang 1 miliar, 2 tahun kemudian miskin lagi, gitu ya. Nah, kenapa? Jadi di sini dilihat anak itu dikatakan dia menghabiskan uang itu dengan sangat cepat, ya, sangat cepat. Dia caranya berfoya-foya. Nah, ini penting buat kita begini, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, maka apa yang ada sama kita akan habis. Kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, ya. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Tuhan yang memberkati kita dengan kesehatan. Menjaga tetap sehat itu bagian kita. Kalau kita foya-foya di waktu muda, ya, kita berfoya-foya di waktu muda, jangan salahkan di usia 40 sakit ini, sakit itu, diabetesnya tinggi, ya kan, kolesterolnya tinggi. Mungkin karena waktu masih muda dia berfoya-foya, ndak jaga, ndak kelola dengan baik kesehatannya, sehingga di usia tertentu sudah minus, dia defisit. Kenapa? Jadi kesehatan dari Tuhan, tapi menjaga tetap sehat itu bagian kita. Jadi kalau ada babi 1 kilo jangan dihabiskan sendiri gitu ya, bagi-bagi gitu. Nah saudara, menjaga tetap sehat itu urusan kita. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, itu pasti. Tapi bagaimana kita mengelola kesehatan kita dengan menjaga, dengan berolahraga yang cukup, makan yang kalau kami dulu mungkin di generasi yang itu 4 sehat 5 sempurna ya. Artinya polanya seimbang. Nah saudara, Tuhan memberkati kita, itu kita setuju. Tapi supaya berkat itu ada tetap dan dilipat gandakan, itu urusan kita. Bukan Tuhan memberkati. Tapi kalau kita tidak bisa kelola dan kemudian kita tidak bisa melipat gandakannya, ya jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang tidak melipat gandakannya. Sama seperti yang dapat 1 talenta, ditanam saja, disimpan saja, dan dia tidak dapat pelipat gandaan. Bahkan Tuhan bilang apa yang ada padamu akan diambil. Jadi Bapak Ibu, penting buat kita semua, jangan berfoya-foya dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kelola itu dengan baik. Ya, entahkah itu harta, entahkah itu kesehatan, atau banyak hal yang lain. Pertemanan kita, ya kan? Kita perlu kelola dengan baik.
persahabatan kita dengan orang, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan saudara yang lain, kita perlu kelola dengan baik. Kalau kita berfoya-foya, artinya kita berfoya-foya dengan perkataan kita yang menyakitkan, perkataan yang melukai terus, dan artinya suatu saat itu akan rusak. Ya, jadi perlu kita kelola dengan baik. Anak bungsu, dia tidak bisa kelola dengan baik, makanya dia jadi bodoh dan tidak bijaksana. Ya, dan dia juga belum waktunya sudah mau, ya, belum waktunya. Waktu Natal, biasanya kalau Natal saya kalau orang safari Ramadan, biasanya kami safari Natal. Pasti keliling ke cabang-cabang yang ada di kota Bukit Tinggi, 3 jam naik mobil ke Payakumbuh, nanti bisa 4 jam lebih. Kemudian kalau pergi ke Mentawai biasanya naik kapal keliling-keliling gitu. Nah, sekali ini waktu itu setelah ibadah di Padang, sorenya Natal di Bukit Tinggi. Jadi selesai ibadah langsung kami berangkat ke Bukit Tinggi, nyetir sendiri. Kadang-kadang orang misi ini memang suka gitu, Bu. Ya, lebih percaya diri dengan nyetir sendiri. Nah, nyetir sendiri. Sampai kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke sana, ada air terjun namanya Lembah Anai itu. Sampai di sana ada tukang parkir. Ini bicara kaitan dengan belajar mengucap syukur, tidak berfoya-foya, artinya kelola hati kalau dengan baik, ya, perasaan dengan baik. Tukang parkir itu stop mobil saya. Padahal kita waktu itu agak sedikit menikung, ini kan dalam kondisi lumayan cepat. Tiba-tiba dia stop mobil. Kenapa? Karena namanya tukang parkir. Ada mobil parkir yang harus dia lewatkan lebih dulu. Ya, saya cengkel, udah buru-buru karena waktunya sudah mepet. Kalau enggak dia stop lagi, cengkel. Ya, saya cengkel. Kenapa lah tukang parkir ini kok seenaknya aja dia mau dapat duit, kita yang dihalangi jalannya. Ya tapi ya sudah, orang dia berdiri, masa saya tabrak tukang parkirnya, kan mungkin orang dia berdiri di tengah jalan. Akhirnya lewatlah mobil, ya, lewat mobil. Begitu lewat kira-kira tidak sampai 100 meter. Waktu itu kondisi hujan, ya, tapi ya hujan. Dan saya lihat kan mobil saya kan di belakang mobil yang di depan tadi kan, dan tiba-tiba dari arah atas itu dalam kondisi tak ada apa-apa, sepeda motor itu tiba-tiba dia itu jatuh sendiri ke kanan, terguling-guling lah orangnya di depan mobil yang duluan jalan itu. Jadi saya sendiri lihat badan orang itu direm sama mobil travel ini, persis rodanya itu nempel di badan orangnya. Dan saya bayangkan kalau saya yang duluan di sana, berarti saya tidak akan bisa lanjut sampai ke Bukit Tinggi. Kenapa? Karena kan saya bisa urusan dengan polisi. Lah orangnya di bawah ban mobil, ya kan? Nah, jadi di sini kadang-kadang Tuhan belajar ngatur kita, mendidik kita, mengajar kita, ada banyak hal. Belajar menerima itu artinya gini, jangan foya-foya dengan emosi kita, amarah kita, rasanya kenapa nih harus begini, kenapa harus begini. Coba dulu, terima dulu, ya. Kadang-kadang yang tidak baik kelihatannya awalnya itu tidak baik, belum tentu tidak baik seterusnya. Setuju Bapak Ibu? Ya, yang tidak baik kelihatan sekarang ini belum tentu tidak baik untuk selanjutnya. Justru Tuhan hindarkan kita untuk supaya mendapat yang terbaik. Ya, nah, jadi anak bungsu ini dia minta sebelum waktunya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dalam hal berdoa tentu kita perlu belajar. Ya, kalau memang Tuhan tunda jawaban doa kita, jangan marah-marah dulu sama Tuhan. Apakah saya sedang berbicara kepada seseorang yang sedang menunggu jawaban doa? Ya, kalau Bapak Ibu sedang menunggu jawaban doa dan Tuhan mungkin belum jawab, jangan marah-marah dulu. Barangkali memang Tuhan tunda karena Tuhan
pingin menghindarkan kita dari yang tidak baik di depannya. Ya, dia tunda itu. Nah, kemudian kita belajar tentang Bapa. Bagaimana kasih Bapa ini kepada anaknya. Dan itu luar biasa. Kasih Bapa ini melebihi status sosialnya. Setelah dia bagi warisan, bagi dalam tradisinya seorang, apalagi dia ini seorang bapak yang kaya, terhormat, maka dia akan berbicara di pintu gerbang kota dan orang lain akan dengarkan dia. Tapi hari itu pada waktu dia bagi warisan sama anaknya, dia akan kehilangan status sosialnya. Orang lain akan bilang, kamu bapak yang bodoh. Kamu masih hidup, anakmu minta harta, kamu kasih sama dia. Kamu bapak yang tidak bijaksana. Kamu bapak, wah dia akan dituding, dia akan dibilang macam-macam. Ya, dan dia akan diperlakukan tidak baik oleh banyak orang. Ya, dia akan diremehkan, dia akan direndahkan. Ini bapak. Tapi kita lihat pada waktu dalam cerita yang kita baca tadi, pada waktu anaknya kembali lagi kepada dia, dikatakan bapak yang berlari menjemput anaknya. Ini kan menggambarkan tentang kasih Bapa. Kalau dihitung-hitung dalam hidup kita, sejak kita jadi orang percaya, berapa kali kita mendukakan hati Tuhan? Berapa kali kita menyakitkan hati Tuhan dengan tingkah laku, perbuatan, perkataan kita? Dan setiap kali kita datang, Tuhan aku salah Tuhan. Aku minta ampun. Tuhan ampuni enggak? Selagi kita mau menyesali perbuatan kita, Tuhan bilang dia akan terima kita. Tapi kita ulang kesalahan yang sama. Sudah 12 kali kita ulang. Selagi kita menyadari, aku salah Tuhan. Tuhan terima kita enggak? Terima. Itu kasih Tuhan yang besar. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Tanpa memperhitungkan masa lalu kita. Tidak akan mengingat-ingat lagi. Dikatakan bahkan jauh ke dalam tubir laut. Di tempat yang paling dalam orang tidak bisa menemukan lagi sesuatu di sana. Tuhan bilang aku buang ke sana. Sejauh timur dari barat aku akan buang dosamu. Aku akan lupakan. Tidak akan pernah ingat lagi. Itu kasih Tuhan kepada kita. Ya. Nah, kasih yang luar biasa, dia tidak pernah menyerah menanti anaknya pulang. Bapak Ibu menunggu suami, istri, anak, menantu atau orang-orang yang kita kasih untuk dia kembali lagi kepada Tuhan sudah berapa tahun? Jangan pernah menyerah. Nantikan, ada waktunya nanti dia akan pulang. Bukan pulang ke rumah Bapa di surga, maksudnya kembali lagi kepada Tuhan. Percaya? Ya? Jangan pernah menyerah. Pasti dia balik. Dan Bapak ini dia tunggu anak bungsunya. Suatu saat kamu akan balik, nak. Dia tunggu. Dan pada waktu dia balik, dia tidak tanya, kemana uang yang lalu? Kamu habiskan untuk apa? Tidak. Yang dia lakukan, Bapak ini lakukan pertama. Dia peluk. Artinya apa? Dalam kondisi anaknya masih bekas dari kandang babi kan? Kira-kira nih, analisa kita nih ya, analisa kita. Dia sudah makan, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa makan nih. Bajunya dia tinggal berapa helai? Hah? Kira-kira? Loh Bapak Ibu saya tanya lah. Kira-kira tinggalnya berapa helai lagi? Kalau ada 2, dia akan jual yang 1 supaya bisa makan. Ini masalahnya sudah tidak bisa makan. Artinya bajunya tinggal yang di badan ini. Kalau sudah 3 hari, 4 hari, seminggu di tempat peternakan babi, baunya kayak apa? 2 kilometer dia jalan mungkin tercium kan? Kalau babi panggang enak. Masalahnya kalau bau di kandang babi itu kan tidak enak, saudara. Ya, dan ini kondisinya. Dia sudah berhari-hari dalam kondisi begitu, tapi Bapak belum nih. Artinya gini, Tuhan terima kita, menerima kita apa adanya.
kita juga harus belajar menerima saudara kita satu dengan yang lain apa adanya mereka. Bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya. Ya memang dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, dia punya kelemahan begini banyak sekali. Oke, kita belajar menerima. Karena kita pun punya kekurangan juga. Ya, nah, jadi bapak ini tidak pernah menyerah dan nanti anaknya pulang. Bahkan kalau kita lihat kasih bapak ini kepada dua anaknya ini sama. Ya, jadi pada waktu anak bungsunya tidak mau masuk ke rumah, ya kan? Kan anak sulungnya tidak mau masuk ke rumah, kan dari luar dia dengar, kok ada organ? Kok ada organ? Musik apa ini? Oh, dia adik mau pulang, dia tidak mau masuk rumah. Yang datang kepada anaknya siapa? Yang datang kepada anak sulung siapa? Ayat 20 bilang, ayahnya berlari mendapatkan dia si bungsu, merangkul mencium dia. Ayat 28, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, si anak sulung. Jadi kasih Tuhan itu tidak beda-bedakan kok. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kita mesti terus belajar memahami bahwa kasih Tuhan itu sangat besar buat kita. Ya, dimanapun kita berada. Kami yang di daerah ini kadang-kadang kan belajar juga untuk mengerti bahwa dimanapun kami melayani, bahwa kita melayani Tuhan yang sama. Ya, tidak ada perbedaan apa-apa. Nah, kemudian kita belajar tentang yang berikutnya tentang si anak sulung. Si anak sulung ini saya lihat kenapa dia ini kehilangan rasa hormat sama bapaknya. Ya, jadi inilah yang menyebabkan anak sulung itu terhilang. Tapi saya sebutkan anak sulung dia terhilang di dalam rumah. Kalau anak bungsu dia terhilang di luar rumah, anak sulung dia terhilang di dalam rumah. Ya, sekali lagi, anak sulung terhilang di luar rumah, anak bungsu terhilang di luar rumah, anak sulung terhilang di dalam rumah. Ini yang saya katakan tadi. Pada waktu itu, kenapa anak sulung bisa ini? Karena dia kehilangan rasa hormat kepada bapaknya. Respect atau rasa hormat yang hilang kepada bapaknya. Ya, kita coba lihat dari mana kita bisa tahu ya. Dari mana kita tahu dia ini tidak kehilangan respect sama bapaknya. Dia tidak punya respect dengan bapaknya. Dia kehilangan rasa hormat. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa kita lihat nanti belajar. Bahwa ternyata dalam kehidupan ini yang menyebabkan ada banyak kehancuran rumah tangga, ada banyak kehancuran dalam banyak hal, itu adalah karena kehilangan rasa hormat. Ya, si sulung dia kehilangan rasa hormat kepada bapaknya. Kita coba lihat akibat dari yang dia lakukan dan kita bisa tahu itu dari tindakannya dia. Ya, jadi seseorang itu kan bisa diketahui kalau di dalam hati. Maksud saya enggak begitu, hati saya enggak begitu. Siapa yang tahu hati kita? Betul ya? Siapa yang bisa tahu hati kita? Tapi orang bisa tahu apa yang dari dalam ini dari mana? Akan ketahuan dengan yang di luar, dari apa yang orang lain buat. Tindakan kita akan berbicara, akan memberitahu kepada kita dan orang lain bahwa itulah yang ada di dalam. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada orang berkata, saya ini mulutnya aja yang jahat nih, hati saya baik. Tidak percaya saya. Kenapa? Karena Alkitab berkata apa yang meluap dari mulut ini keluar dari hati. Berarti kalau mulutmu jahat, hatimu baik, engkau orang munafik. Karena apa yang di dalam tidak sama dengan yang di luar. Harusnya kalau yang di dalam ini baik, maka yang keluar juga baik. Kalau kita minum teh botol yang di dalamnya isinya teh, maka kita minum rasanya teh. Tapi kalau kita minum air putih, tidak akan mungkin bisa rasa Fanta Coca-Cola. Kenapa? Karena air di dalamnya itu air putih. Jadi apa yang ada di dalam ini akan terlihat dengan apa yang di luar.
Jadi yang di luar ini membuktikan sebetulnya apa yang ada di dalam. Kalau kita bilang aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah mau ibadah, Tuhan bilang apa buktinya? Kalau memang kita bilang aku mengasihi Tuhan, orang ibadah aja kita tidak mau. Ini kan hari ini kan Bapak Ibu membuktikan bahwa Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Rela tinggalkan kegiatan yang lain yang di hari Minggu ini bangun lebih telat, ya kan? Bisa datang lebih awal, apalagi tim musik, ya kan? Datang lebih awal, pulang lebih telat, ya kan begitu ya? Benar ya tim musik ya? Nah, tapi kan mereka mau, kenapa? Itu bukti orang mengasihi Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari luar ini, dari tindakannya. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi apa yang ada di dalam ini kita akan tahu dari mana, dari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Nah, si anak sulung ini dari mana kita tahu dia sudah kehilangan rasa hormat sama bapaknya? Saya lihat begini, dia menuntut hukuman yang adil untuk kejahatan adiknya. Ya, dia menuntut hukuman yang adil untuk kejahatan adiknya. Padahal Alkitab berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau orang lain menyakitkan hati kita, orang lain memfitnah kita, begitu dia ngalami sesuatu, betul kan, syukur kamu. Kenapa kita menuntut balas? Dan kita bersukaria pada waktu orang lain yang memfitnah kita mengalami kecelakaan. Kenapa harus kita yang menuntut balas? Beberapa hari yang lalu, sebulan, seorang teman itu ngomong saya. Jadi saya tuh difitnah. Fitnah untuk sesuatu yang saya tidak lakukan. Wah, aduh, mengerikan. Mengerikan saudara-saudara. Saya dibilang berselingkuh, karena selingkuh begini. Untuk sesuatu yang saya tidak lakukan. Saudara lihat saya ada tipe orang peselingkuh enggak? Ya. Dan saudara, waduh itu rasanya tidak enak. Dan yang ngomong ini bukan orang non-Kristen. Orang Kristen aktif di gereja. Bahkan disetujui pendetanya. Pendetanya juga ikut ngomong itu. Waduh, mengerikan. Tapi saya belajar mengingat akan bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita, ingat pembalasan itu bukan. Kalau kita kehilangan rasa hormat kita kepada Bapa, maka kita akan ambil alih tugas Bapa itu. Tugas Tuhan untuk membalas. Tapi ingat, kita tidak boleh ambil alih tugas Tuhan. Kalau memang Tuhan mau balas, itu urusan Tuhan, bagian Tuhan. Kita tidak boleh punya niat untuk membalas. Kenapa? Karena pembalasan bukan hak kita. Ya, nah dari situ saya lihat bahwa si sulung dia kan ngomong harusnya anak bapak ini dia yang menghabiskan hartanya bapak, sekarang dia yang harusnya dihukum. Kenapa bapak terima dia? Tidak boleh, harusnya dia dihukum. Nah dia yang jadi hakimnya. Orang bapaknya aja yang punya harta tidak marah, ya kan? Dia yang tidak punya harta malah marah sama adiknya. Nah jadi ini saya lihat, wah ternyata dia kehilangan rasa hormat. Jadi apa yang jadi bagiannya Tuhan diambil. Nah, jadi belajar Bapak Ibu ya, kalau kita ngambil haknya Tuhan, artinya kita sudah kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena punya Tuhan yang kita ambil. Ini kan hak Tuhan yang kita ambil. Kemudian dia tidak merasa dirinya anak. Ya, dia tidak merasa dirinya anak. Ayat yang ke-30 dia bilang ini. Saya katakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. 30, tetapi baru saja dia bilang ini, datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi gini, saya lihat gini, statusnya anak, tapi mentalnya
budak. Ingat, kalau hal yang sama terjadi, si sulung dapat 2/3, si bungsu dapat 1/3, dan kemudian bapaknya bilang gini, apa kepunyaanku? Itu kepunyaanmu. Jadi yang 2/3 ini kan punya dia nih. Dan dia sekarang tidak mau masuk rumah. Padahal rumah siapa? Rumah dia. Kamarnya ada di mana? Ada di rumah itu. Tapi dia tidak mau masuk rumah. Nah, ini yang saya katakan, dia terhilang di dalam rumah. Bukan di luar rumah dia terhilang di dalam rumah. Tidak mau masuk rumah dia. Jadi statusnya anak, mentalnya budak. Kita ini anak raja. Status kita anak raja, anak Tuhan. Mental kita juga harus punya seperti itu. Ya. Dia tidak lagi bisa menikmati. Ya, ayat 31 dikatakan bahwa dia tidak bisa menikmati lagi si sulung ini. Tidak bisa menikmati apa yang, sampai dia bilang gini, seekor anak kambing pun bapak tidak pernah berikan kepadaku. Sampai bapaknya bilang, hah? Apa yang kepunyaanku? Ini kan kepunyaanmu. Artinya, dia bilang gini, jangankan anak kambing, induk kambing pun tiap hari kamu minta, dapat. Jangankan kambing, tiap hari kamu potong lembu, kamu bisa. Kenapa? Karena itu punyamu. Ingat, 1/3 punya si bungsu, yang 2/3 punya si sulung. Jadi Bapak Ibu, gini, ada hak istimewa karena kita diberikan, kita ini anak. Dia bapak dan kita anak. Kita berhak tidak terima warisan. Berhak. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Ingat ya, seorang bisa memberikan warisan kalau dia sudah mati. Kita berhak terima warisan? Berhak. Kenapa? Yesus sudah mati di kayu salib. Cuman karena dia Tuhan, dia hidup lagi. Untuk apa dia hidup lagi? Supaya menjamin warisan itu jadi milik kita. Tapi jangan kita kehilangan di dalam rumah. Apa yang menjadi hak kita, itu memang Tuhan akan berikan kepada kita. Percaya itu, ya. Nah, jadi ini mental ini yang ini. Dan justru anak sulung ini, dia itu bertindak bodoh. Dia memutuskan hubungan dengan bapaknya dengan tidak mau masuk rumah. Dia putuskan hubungan dengan adiknya. Ya, dia putuskan hubungan. Jadi dia bilang gini, baru saja anak bapak. Ini kan ayat 30 itu, baru saja anak bapak. Padahal itu anak bapak itu siapanya dia? Adiknya. Dia tidak akui itu adiknya. Dia bilang, baru saja anak bapak. Dia tidak ngomong baru saja adikku pulang. Tidak, dia tidak sebut nama. Anggaplah namanya tidak disebut dia. Kan bisa aja dia bilang baru saja adikku. Tapi baru saja anak bapak. Artinya dia sudah memutuskan hubungan dengan adiknya. Dan dia putuskan hubungan dengan bapaknya untuk tidak mau masuk rumah. Nah, sekarang kita mau belajar gini. Bagaimana rasa hormat kita? Pada waktu kita mau datang ibadah, kita punya rasa hormat. Kita punya rasa hormat. Dari rumah kita mempersiapkan diri untuk ibadah. Atau daripada ditanya lagi, kenapa tidak datang minggu lalu? Ya sudahlah, setor muka. Datanglah daripada ditanya-tanya. Kita punya rasa hormat enggak? Kita punya rasa hormat terhadap pemimpin enggak? Entahkah pemimpin di pemerintahan, pemimpin di gereja, pemimpin kalau suami istri dengan suami, ya kan, orang anak dengan orang tua, kita masih punya respect, punya rasa hormat. Ya habis dia sih yang melakukan begitu-begitu, makanya aku kehilangan rasa hormat. Ingat saudaraku, itu hak Tuhan kalau memang untuk membalas. Tapi kita tetap harus belajar, tetap memiliki rasa hormat. Begitu kita kehilangan rasa hormat, kita akan kehilangan banyak hal.
Orang yang tidak punya rasa hormat terhadap ibadah, dia kan suka-sukanya aja. Sementara dia orang ibadah, dia tetap pegang handphone, dipikir buka Alkitab, ternyata bukan. Lagi IG dia, lagi buka TikTok, buka ini. Kenapa? Karena orang tidak punya rasa hormat. Orang pikir ibadah lah, pendeta memangnya dia mau ngusir aku. Orang tidak punya rasa hormat dalam ibadah. Mungkin buat Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bahasa Inggris aku nggak ngerti. Tidak apa-apa, ngikuti aja. Mungkin kita tidak paham, tidak terlalu paham, tidak apa-apa. Tapi paling tidak kita mau belajar. Ya, bagaimana rasa hormat kita terhadap pertemanan kita satu dengan yang lain? Kalau seorang ini cerita dengan kita, jangan kasih tahu ya, aku cerita dengan kamu aja. Kalau kita tidak punya rasa hormat, maka kita akan kasih tahu sama yang lain. Jangan cerita ya, hanya untuk kamu saja. Nanti orang kedua akan bilang sama orang ketiga, hanya sama kamu saja aku cerita. Sama orang lain tidak. Memang dia cuma satu aja. Cuman karena sambung menyambung, akhirnya satu RT tahu semua. Satu kampung tahu semua. Pada awalnya cuman hanya kamu saja yang aku ceritakan. Jangan cerita sama yang lain. Karena kita tidak punya rasa hormat sama teman kita yang mempercayakan masalahnya, kesulitan hidupnya kepada kita. Dan kita umbar cerita kepada orang lain. Harusnya nggak boleh terjadi. Kalau kita punya rasa hormat dalam pertemanan kita, kita akan jaga. Kita akan jaga itu. Kalau dia bilang tidak boleh cerita, jangan cerita. Kalau dia bilang jangan cerita dengan siapapun, jangan cerita. Kenapa? Karena memang ini dia berani mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak boleh kehilangan rasa hormat kepada dia. Kalau suatu saat kita cerita dan akhirnya dia tahu bahwa ternyata kita yang mengawali ceritanya, jangan salahkan rusaknya pertemanan itu, rusaknya persahabatan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mau belajar dalam hidup ini. Kalau anak bungsu dia terhilang di luar rumah, memang dia rusak hidupnya, dia hancur hidupnya. Tapi Bapak terima dia. Cuman kita yang ada di dalam rumah, jangan sampai kita terhilang. Kita sudah ada di dalam rumah. Jangan ambil hak yang memang bukan bagian kita. Kalau memang itu bukan bagian kita, jangan ambil. Seperti pembalasan. Jangan ambil. Itu bukan hak kita. Untuk menuntut balas, membalas orang yang menyakitkan hati kita. Itu bukan bagian kita. Jangan lakukan itu. Ya, nah, anak sulung dia hilang rasa hormat kepada bapaknya. Hari ini kita belajar. Ya, sekali lagi anak bungsu dia terhilang di luar rumah. Anak sulung terhilang di dalam rumah. Ini yang saya maksudkan. Anak sulung dia terhilang saat si bungsu yang hilang ditemukan oleh bapaknya. Kita akan menghadapi di mana nanti akan banyak orang baru-baru yang akan datang. Orang baru-baru yang akan mengenal Tuhan. Barangkali orang itu adalah orang-orang yang pernah menyakitkan hati kita. Ketemu di bangku gereja. Ketemu di tempat pelayanan. Dia lagi. Orang ini lagi. Waduh, dia teringat, terbayanglah semua luka masa lalu. Kita belajar hari ini. Bahwa jangan sampai kita yang sudah lebih dulu. Seperti firman Tuhan katakan. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Ya, dalam kekudusannya Bapa, dia terima kita. Supaya si bungsu yang hancur hidupnya, yang rusak hidupnya, pulih lagi hubungannya. Dan Tuhan menguduskan kehidupan si bungsu. Dia belajar, si bungsu belajar menerima. Itulah Bapa kita yang baik. Menerima kita apa adanya. Dia tidak memperhitungkan masa lalu kita, asalkan kita mau menyadari keadaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saved by grace from condemnation.